Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 dari Pendidikan Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu implementasi nilai-nilai dalam Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halta Bunga Rizka dengan NIM 2017017. Di sini saya menjelaskan tentang nilai-nilai implementasi yang terdapat di dalam Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana ketuhanan yang Maha Esa ini menjelaskan tentang menghargai setiap agama-agama lain menjalankan sesuai syariat agamanya. Terutama pada Islam, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dan puasa, kewajiban sunnah lainnya. Begitupun dengan agama lainnya, menjalankan sesuai ajaran agamanya sendiri. Contohnya seperti ini. Mari berdoa. Amin. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madalna Jenike dengan NIM 2200628. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua. Untuk itu, izin menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai sila kedua dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bagaimana apa makna dari sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain, walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang berbeda-beda atau beragam. Bagaimana sih cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sila kedua dalam kehidupan masyarakat? Gitu Kak. Jadi saya minta izin ke kakak-kakak, boleh saya videoin Kak? Iya boleh silakan Kak. Perkenalkan, saya Madalna Jenike, saya dari Universitas Negeri Padang. Kalau nama saya Hasta Koto Andi, biasa dipanggil Ica, dari belajar di Padang. Asli Padang. Iya, saya asli Padang Kak. Kalau kakaknya? Saya Nica Nisa Putri, saya juga pelajar asli sini Kak. Oh, kakak asli Padang? Iya, asli Padang juga Kak. Oke. Nah, di sini Kak, saya izin gitu videoin. Saya ada tugas akhir dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Bagaimana sih cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua Kak, dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi maksud kakak, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan sila kedua Pancasila dari kehidupan masyarakat? Ya gitu Kak. Menurut kakak gimana sih caranya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang kedua itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kalangan kita di pelajar, ini kan kita mau menunggu masa-masa kita jadi mahasiswa ya Kak, seperti kakak. Nah, jadi karena bunyi kemanusiaan yang adil yang beradab, itu kita utamanya itu menghindari senioritas atau perlakuan-perlakuan seperti bullying yang tidak mengenakan, utamanya dengan teman sebaya Kak. Tidak perlu jauh-jauh, sebagai kakak tingkat tentunya pasti ada dong di kalangan kita sebagai teman sebaya yang kadang-kala adalah terlepas perkataan secara verbal maupun non verbal yang melukai. Nah, itu kan harusnya dihindari sebagai bentuk memanusiakan manusia. Iya betul Kak. Itu aja sih Kak. Oke, berarti kan menurut kakak tadi kan kalau di kalangan mahasiswa emang banyak ya sih Kak yang senioritas gitu. Iya. Jadi kita harus pandai memanusiakan manusia, bagaimana layaknya manusia gitu. Iya. Kalau menurut kakaknya? Ya sama juga kayak gini tadi. Terus kalau misalnya kita kan
kayak saya nih kan mau jadi maba gitu ya Kak. Kalau misalnya ada senioritas tuh kan salah juga ada di kampus tuh. Jadi kita saling membela kebenaran tuh, jangan misalnya nih seniornya salah tuh kita bela juga kesalahannya. Nanti kita tertindas juga jadinya. Jadi maksud dari teman saya itu dia tidak boleh membenarkan perlakuan yang salah. Jadi tidak ada tuh budaya turun-temurun senioritas yang harus dibenarkan. Itu salah. Soalnya kan kebanyakan dari senior kan bilang ini sudah budaya turun-temurun, padahal kan itu tidak boleh dibudayakan sebagai hal yang positif gitu karena loh, itu Kak. salah. Itu karena itu salah. Tadi kayak bully, terus perkataan baik dan verbal yang tidak verbal yang melukai itu kan tidak memanusiakan manusia utamanya. Banyak kasus korban bully utamanya. Iya. Apalagi di kalangan mahasiswa sekarang. Iya. Ya udah Kak, makasih banyak ya Kak buat waktunya. Sama-sama, Kak. Makasih ya, Kak. sama-sama. By the way, Kakak ini mau nyambung kuliahnya di WNP ya? Iya, Rencana kalau dapat di UNP, yang penting alhamdulillah insya Allah negeri. Iya. Mana Mana aja. banyak ya Kak. Ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila kedua yaitu yang pertama yaitu pandai memanusiakan manusia sebagai contoh Kakak tadi ada senioritas di kalangan mahasiswa. Nah, kita harus pandai bagaimana kita harus menanggulangi adik-adik junior kita, bagaimana kita harus bersikap kepada senior kita, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan pada hari ini, pada video ini. Jika ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam kenal ya. Kamu asli dari mana? Aku asli Padang. Kalau kamu dari mana? Kalau aku dari Medan. Oh, Medan ya. Kamu di sini tinggalnya di mana? Kalau aku ngekos sih, tapi aku ngekosnya masih sendirian. Oh, berarti sama dong. Aku juga ngekos sendirian. Gimana kalau kita kos berdua aja? Boleh, aku juga lagi cari teman ngekos. Nanti kita saling hubungin aja ya. Oke. Sini implementasi mengenai sila keempat itu yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Baiklah, saya akan memperlihatkan implementasi mengenai sila keempat ini. Boleh gabung? Boleh Kak, duduk. Betul ini kamu sudah duduk? Iya.
bahwa di dalam sila keempat itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu, implementasinya itu seharusnya kita tidak memaksa kehendak orang lain dan juga tidak boleh menyokong apapun hak-hak dari orang lain tersebut. Itulah hasil dari video yang telah saya paparkan tadi mengenai implementasi sila keempat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hamaliah dengan NIM 22006196 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila yang kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Lagi ngapain ya? Lagi belajar juga, tapi implementasi nilai Pancasila kelima dalam membantu teman menunjukkan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Melalui contoh skenario tersebut, kita dapat melihat bahwa dengan sikap peduli, empati, dan kesediaan membantu, kita dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hubungan antar manusia tidak hanya memperkuat persatuan dan kesatuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memajukan bersama. Dengan melibatkan diri dalam tindakan, membantu kita dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan harmonis.